Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Riki Segara di daerah Mongkelang. Saya kembali merekam video ngoceh ya. Kali ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita membentuk pola keberuntungan. Jadi sebenarnya keberuntungan itu memang ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, memang dia atau seseorang itu ya memang lucky man, udah bawaan dari sononya. Dalam artian dalam susunan DNA-nya dia memiliki susunan DNA manusia yang beruntung. Tapi jangan khawatir. Tipe kedua yaitu orang yang memang keberuntungannya dibentuk dari pola-pola yang bisa disengaja dibentuk. Dalam buku Luck Factor karya Dr. Richard Wiseman mengatakan bahwa orang sosial apapun sebenarnya masih bisa dibentuk untuk menjadi pribadi yang beruntung. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita atau seseorang itu yang bisa menjadi seseorang yang otomatis selalu beruntung. Jadi bagaimana caranya? Memang ada tiga cara yang beliau kemukakan dalam buku itu, yaitu bahwa yang pertama selalu membiasakan diri untuk mendeklarasikan keberuntungannya. Dengan cara bagaimana? Saya sering loh menulis status bahwa di bawah status itu kemudian saya tulis I'm lucky man gitu. Jadi saya selalu mendeklarasikan diri bahwa saya adalah lelaki yang beruntung. Jadi saya selalu dilimpahi keberuntungan. Jadi bisa saja kita katakan setiap saat bahwa saya adalah manusia yang beruntung. Jadi seperti tadi, saya adalah manusia yang beruntung. Saya bersyukur menjadi manusia yang beruntung. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan hal-hal yang menguntungkan. Seperti itu. Terus lakukan karena sifat bawah sadar itu yang memang tadi pemrograman, salah satunya itu dengan cara repetisi atau pengulangan. Lakukan terus. Yang kedua adalah bahwa kita membuka pikiran kita bahwa kita kemungkinan besar atau kita bisa mendapatkan kemungkinan bahwa kita sebenarnya bisa menjadi manusia beruntung juga. Dengan cara apa? Yaitu membuka diri selebar-lebarnya dengan pertemanan, dengan peluang, dan dengan segala macam. Jadi ketika kita sudah menginstal setiap hari menyatakan bahwa saya manusia yang beruntung, maka sisi lain kita berperilaku yang sama. Kita coba membuka open mind, maksudnya open mind membuka peluang-peluang untuk menjadi manusia yang beruntung. Bisa menambah pertemanan, kita pergi ke tempat-tempat yang memang tempat-tempat keberuntungan, tempat-tempat beredarnya keberuntungan di mana seperti itu. Kita lakukan rutin. Jadi pertama tadi yaitu menyatakan, mendeklarasikan bahwa saya adalah manusia beruntung, saya adalah manusia beruntung, kemudian berperilaku pun sama dan perilaku yang orang-orang yang beruntung seperti apa gitu. Dan yang ketiga yaitu dengan cara menuliskannya. Jadi kita mesti mempunyai jurnal tentang keberuntungan atau the luck book atau buku keberuntungan. Seperti saya nih, saya punya buku keberuntungan yang saya selalu menuliskan seberuntung apapun, sekecil apapun keberuntungan itu, maka akan saya tuliskan, dan syaratnya segera. Jadi makanya ini saya bawa-bawa terus kemana-mana. Jadi ketika saya mendapatkan keberuntungan sekecil apapun, langsung saya tulis. Kenapa saya tulis? Karena di situ emosinya masih menyertainya. Jadi ketika menuliskannya, otomatis
memorinya, rasanya terekam di situ. Jadi saya selalu begitu. Kalau bisa teruslah secara storytelling dalam cerita. Jadi ketika seorang cerita itu pasti menyertakan emosinya. Jadi ketika suatu saat kita membacanya, maka kita akan merasakan emosi. Jadi nikmat itu kan memang perlu disyukuri. Seperti dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi intinya di situ kan bahwa barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka nikmatku akan bertambah. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, nikmat yang datang padanya, maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya, Jadi, dan barang siapa beringkar akan nikmatku, azabku akan pedih. Jadi memang seperti itu. Jadi intinya ketika kita bersyukur, mungkin iya kita bersyukur. Jadi intinya kita bersyukur itu kadangkala kita hanya sekedar ingat bersyukur kemudian kita lupa. Tapi ketika kita menuliskan di sini satu hal, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, saya sadar mendapatkan nikmat itu, kemudian saya menuliskannya. Jadi ini lebih powerful. Ketika menuliskannya, rasanya itu menambah lagi. Ingat bahwa bahasa yang paling dikenali semesta adalah bahasa rasa. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita bersyukur dengan menyadarinya, kemudian kita menuliskannya dengan segenap perasaan yang ada, maka secara otomatis dia masuk ke dalam memori bawah sadar dan terkirimlah vibrasi ke semesta, maka dia akan berbalik dengan cepat. Itu salah satu yang saya sukai dari jurnal keberuntungan ini. Tapi ini mutlak sebenarnya tidak semua orang bisa mengikutinya. Masing-masing punya mindset tersendiri atau keyakinan tersendiri. Jadi intinya begitu. Jadi siapapun bolehlah kita mencoba dengan teknik-teknik ini. Saya melakukan ini hasilnya luar biasa teman-teman. Jadi ini suatu saat kita bisa baca lagi, kemudian kita hadirkan lagi rasanya, kemudian kita mendapatkan keajaiban yang sama lagi. Jadi intinya ini bukan untuk menjadi melekat, tapi suatu saat ketika kita baca lagi dari awal, kemudian rasanya bisa kita keluarkan lagi, kita bisa menghadirkan hal-hal yang sama dari yang kita syukuri itu untuk mendapatkannya. Unik ya rekaman kali ini. Ada motor, ada mobil ya kan, tapi itulah asyik juga merekam ini. Oke, sampai situ saja ya. Kita akan ketemu lagi dengan insya Allah dengan topik yang lain, yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat. Oke, jika itu bermanfaat, maka ambillah untuk jadikan pelajaran bagi teman-teman semua. Jika tidak, ya mohon diabaikan saja ya. Terima kasih. Sekian saja. Hasta la vista, baby, peace and love. I love you.